Satu, dua, tiga, and action. Halo Pers, welcome back to Up Unclub Podcast. Nah, masih menjadi tempat bagi teman-teman semua untuk mendapatkan informasi yang luar biasa tentang sekitaran Unclub. Nah, pada episode kali ini kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial, Sir. Ya, Sir ini bisa dibilang Iqbal dari Unclub. Halo Sir, Sir Lengkong. Halo Sir. Halo Selamat juga. siang. Selamat siang. Nah, Sir Lengkong ini adalah bisa wakil dekan dari Fakultas Ilmu Komputer, betul Sir? Ya, kira-kira gitulah. Ya. Nah, karena kita telah kedatangan wakil dekan dari Fakultas Ilmu Komputer, pasti teman-teman sudah mengetahui apa yang akan kita bahas pada saat ini. Pastinya tentang sekitaran Fakultas Ilmu Komputer. Nah, langsung saja. Tapi sebelum itu, Sir, saya ucapkan selamat tahun baru. Oke, Selamat tahun baru. Teman-teman juga selamat tahun baru karena masih bulan Februari, masih boleh. Masih dekat. Oke, langsung saja, Sir, tentang pertanyaan pertama. Saya mau bertanya, Sir, tentang sejarah dari Fakultas Ilmu Komputer ini. Bagaimana, kapan ini fakultas ini terbentuk, atau dekan yang pertama itu siapa, Sir? Sir bisa jelaskan, Pak? Oke, kok jadi pelajaran sejarah ya? Tadi kan katanya Fakultas Ilmu Komputer. Oke. Jadi sebenarnya Fakultas Ilmu Komputer itu awalnya bukan Fakultas Ilmu Komputer. Tapi dia itu adalah ya cikal bakalnya sebenarnya awal-awalnya itu sempat FMIPA. Fakultas Menengah Ilmu Pengetahuan Alam. Oh, alam, Sir. Ya. Bukan komputer. Bukan komputer. Dan saya pribadi masih sempat di kurikulum itu ada mata kuliah fisika. Fisika. Iya. Jadi itu cikal bakalnya yang pertama. Dan kan kayak kita tahu bersama kalau di Unclub itu biasanya ada grup nyanyi, ada choir. Dulu itu namanya ya sudah berubah-berubah ya sampai hari ini. Dulu itu makanya namanya FMIPA Choir. FMIPA Choir. Tapi nggak bertahan, artinya nggak lama. Kemudian kita pindah ke Fakultas Ilmu Komputer gitu ya. Kita sendiri juga bukan angkatan-angkatan yang pertama. Jadi kalau saya tidak salah ingat itu tahun 1999. Wah, kita tahun lahir Gitu. itu, Sir. 1999. Ya, jadi itu dibuka ya Anda lahir gitu ya. Jadi sekarang udah tahu kira-kira umurnya berapa. Jadi kira-kira segitulah umurnya. Jadi umurnya bisa Sekitar berapa? 22 tahun, Sir. Oke, itu kita ngomongin Fakultas Ilmu Komputer ya, nggak ngomongin Anda gitu. Berasa tua saya ini ya, berasa tua. Kebetulan sama gitu. Jadi kira-kira gitu. Dulu nggak Fakultas Ilmu Komputer. Jadi awalnya cikal bakalnya itu FMIPA. Fakultas Menengah Ilmu Pengetahuan Alam. Itu sekitar tahun 1999. Dan tadi ditanya siapa dekan yang pertama. Itu ada Sir Edson Yehuda Putra. Sir Edson. Jadi Sir Edson yang pertama kali waktu lalu di appoint atau ditunjuk waktu itu gitu. Oh iya. Nah, kira-kira gambarannya dikit-dikit gitulah kira-kira. Nah, kalau di Fakultas Ilmu Komputer ini, Sir, saya pribadi penasaran, Sir. Apakah di Fakultas Ilmu Komputer ini cuma belajar tentang komputer saja, atau ada hal-hal yang lain yang dipelajari? Nah, ini ya uniknya Universitas Kelabat. Jadi kita ini tunduk di bawah aturan juga bahwa di Indonesia itu konsep pendidikannya atau bicara mengenai akademis itu semua sebenarnya mesti seimbang. Ditambah lagi kita tahu bersama juga Universitas Kelabat itu di bawah Yayasan Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Artinya di bawah yayasan. Jadi kalau tadi ditanya apakah di komputer itu cuma belajar komputer aja, ya memang kita belajar komputer, tapi ada dia punya balance-nya juga, keseimbangan. Jadi nggak selamanya belajar komputer juga. Misalnya pengetahuan tentang let's say etika. Sama kayak misalnya tenaga medis.
itu ada etikanya juga kan. Iya, Sir. Nah di komputer kita belajar etika juga. Hmm. Jangan cuma tahu pakai komputer tapi akhirnya begitu kita tamat kita nggak punya etika gitu. Oh iya. Nah itu juga ada. Terus ada juga beberapa hal-hal di mata kuliah yang belajar tentang ya karena kita hidup seperti yang saya bilang tadi di lingkungan atau di wilayah negara Republik Indonesia, maka ada beberapa materi-materi juga yang terkait dengan bagaimana sih menjadi warga negara yang baik. Jadi nggak neto-neto semuanya itu bicara mengenai komputer juga. Tapi ya semua juga tahu basicnya kalau kita belajar komputer udah pasti ada matematik di sana. Jadi nggak melulu belajar komputer semua gitu, nggak semuanya gitu. Jadi ada beberapa mata kuliah yang Ya mendukung nggak komputer semua gitu. Tapi ya baru namanya Fakultas Ilmu Komputer, berarti ya bisa dikatakan 80-90% ya kandungannya komputer. Tapi nggak 100% komputer semua gitu. Kalau berbicara tentang keunikan, Sir, apa sih yang membedakan ini Fakultas Ilmu Komputer dengan fakultas-fakultas yang ada selain belajar komputer, Sir? Ini maksudnya fakultas yang ada di dalam kampus yang dalam sama Unclub, atau yang dibandingkan dengan fakultas ilmu komputer yang lain di luar sana atau gimana? Yang di dalam Unclub, Sir. Yang di dalam kampus gitu. Nah, yang pertama pernah ada yang bilang begini. Kalau komputer mah nggak usah kuliah katanya. Mending nggak usah kuliah. Otodidak. Mending belajar sendiri aja atau kita ikut apa namanya tuh Les. yang suka ada les. Oh, Sir. Ya mereka bilangnya les kalau dulu, kalau sekarang nggak tahu apa kursus lah ya, Kursus. Saya nggak tahu sampai hari ini masih ada nggak itu kursus-kursus gitu. Mereka bilang cukup kursus-kursus seperti itu. Nah kalau emang kursus seperti itu udah lebih dari cukup, harusnya nggak pernah ada yang namanya fakultas ilmu komputer gitu, karena dinilai kan nggak perlu gitu. Tapi justru komputer itu nggak melulu mengenai ada layarnya, ada keyboardnya, ada CPU-nya. Nah komputer nggak melulu seperti itu. Jadi sebenarnya komputer itu kompleks. Dan uniknya ini komputer, kalau hari ini semua nonton bilang oke, saya bilang komputer itu ABCD, besok belum tentu ABCD itu komputernya, bisa jadi DEF. Nah itu yang keunikannya, karena komputer dia punya fluktuasinya tuh berkembang terus. Itu nggak tunggu let's say tahun depan, kemudian 2 tahun depan. Bisa jadi sekarang kita lagi ngomongin spesifikasi komputer, besok-besok dia udah keluar yang baru. Jadi itu sih yang ngebedain dengan yang lain, dan nggak bisa kita patokan bahwa yang penting kita tahu caranya mengetik, kita tahu caranya mengoperasikan komputer, that's it, selesai. Nggak kayak gitu juga. Makanya fakultas ini ada. Kalaupun dia nggak sepenting itu, nggak mungkin dia jadi fakultas gitu. Artinya itu sih yang bikin dia beda dari yang lain. Nah, berbicara tadi kan orang berbicara tentang keunikan, Sir. Oke. Kita pernah lihat, Sir, di Fakultas Ilmu Komputer ada game yang namanya Manguni Squad. Okay. Nah, itu bisa jelas karena kita tertarik sekali ke Fakultas Ilmu Komputer dari Unclub bisa membuat game yang bisa dikenal banyak orang, Sir. Jadi bisa saya ceritakan begitu. Ya, jadi sebenarnya itu adalah sebuah project dari salah satu dosen di Fakultas Ilmu Komputer. Namanya Sir Andrea Wahyudi. Nah, jadi dia yang create project ini kolaborasi sama mahasiswa. Ya, ada kolaborasi juga dengan beberapa dosen. Artinya baru namanya project, jadi kita bikin sama-sama waktu itu. Nah, waktu itu kenapa sampai kepikiran seperti itu, karena sekarang ini ya namanya komputer, dunianya itu mengarahnya itu ke sana. Artinya ini kita lihat dari sisi positif ya, bukan sisi negatif ya. Daripada booming kita download produk dari luar, ya kan itu kan menghasilkan kan. Nah sampai akhirnya terpikir gimana kalau seandainya kita bikin aja sendiri. Dan kita pakai sekarang istilahnya mereka sebut kearifan lokal. Kearifan lokal. Ya kan, gitulah istilahnya. Jadi gimana kalau kita bikin konsep sama game yang seperti itu, tapi kita pakai dengan konten-konten dengan kearifan lokal gitu. Nah kebetulan kita ini adanya di Sulawesi Utara, adanya kita di Manado. Ya udah kita bawa dulu konten budayanya yang itu, baru nanti dikembangkan
ke seluruh Indonesia. Oh, iya. Dan sekarang dia nggak cuma Manguni Squad sebenarnya. Oh, udah lagi. Dia Sir. sudah berkembang lagi ke satu game lagi, dikembangkan lagi namanya Detasemen 88 kalau saya nggak salah. Wah. Nah, jadi Luar biasa. sudah lebih kompleks lagi gitu. Dan 2 game ini digadang-gadang akan menjadi e-sport lokal Indonesia. Wow. Dan itu sudah diperkenalkan di event-event nasional bahkan event internasional. Dan terakhir, walaupun mungkin ya karena kondisi pandemik seperti ini dan beberapa kendala, sebenarnya itu diundang sampai di event internasional yang ada di Cina. Wow, sudah Itu sampai sini. sudah dipamerkan di sana, walaupun mungkin perwakilan dari kita nggak ada, tapi ya game itu sudah dibawa sampai ke sana gitu. Ya sejauh ini karena mungkin kondisi kita lagi pandemik, jadi sepertinya ada banyak kendala yang ada di sana. Mungkin nanti kalau tertarik kita bisa undang langsung Sir Andrea Wahyudi. Oh iya. Biar dia present kira-kira sekarang apa sih yang lagi dikerjakan dan kedepannya mau kayak gimana gitu. Tapi kita berharap semoga dengan ini nanti kedepannya bisa lebih baik, karena nanti mahasiswa-mahasiswi juga akan dilibatkan untuk project ini gitu. Dan mungkin ini baru dia punya awal. Nah, kita sementara menyusun project yang berikutnya lagi dalam bentuk yang lain lagi gitu. Nah, jadi itu yang sementara kita bikin, dan ya syukurlah dia bisa mendapatkan respon yang positif sih dari kalangan para yang hobi main game gitu. Mereka antusiasnya cukup tinggi lah, dapatnya positif lah. Kira-kira kayak gitu. Saya sangat terkejut dan wah. Ada bisa-bisanya dari Unclub ini bisa membuat aplikasi gaming yang bisa sampai dikenal di luar negeri, Bos. Bisa sampai di Cina. Wah. Saya sangat terkesan dengan Fakultas Ilmu Komputer ini. Nah, Sir, bukan hanya gamer, Sir. Kita pernah dengar juga yang namanya video 360 dari Unclub, Sir. Yang dari Fakultas Ilmu Komputer. Sir bisa jelaskan. Jadi itu juga, nah ini tadi ditanya juga kan apa sih yang unik dari komputer. Nah, orang komputer itu emang kadang-kadang banyak melamun. Tapi melamunnya itu yang penuh dengan imajinasi gitu. Banyak ide, kreatif. Diam-diam tapi kita pikir, kita mau bikin apa ya? Oh, bikin ini Jo. Aduh susah. Bikin ini Jo. Aduh susah. Ya udah, kita lihatlah mana yang memang paling mudah kita bikin di awal, nanti kita kembangkan gitu. Sampai akhirnya terpikir gini. Satu kali kita jalan-jalan kampus, terus kepikir, gimana kalau kita bikin awalnya itu peta digital. Tapi peta digital ini agak-agak old, agak-agak klasik, agak-agak tua. Itu udah banyak sebenarnya udah dibikin sebelumnya, hasil-hasil dari mahasiswa-mahasiswi buat bikin penulisan akhir. Itu prototipenya udah banyak. Bahkan yang virtual dia jalan, sebenarnya ada itu mapnya Unclub yang virtual. Tapi kita pikir-pikir, itu kayaknya mah kalau mau dibikin sekarang terlalu biasa-biasa, nggak ada sesuatu yang unik di situ. Akhirnya kita pikir gimana caranya ya supaya kita bisa nggak perlu jalan satu-satu, tapi kita bisa lihat ke sekeliling. Jadi konsepnya kan 360 derajat. Nah, waktu itu dengan budget yang pas-pasan, nggak punya peralatan yang cukup gitu. Ya udah, kita ambil manual aja. Jadi waktu lalu kita bikin itu one by one. Jadi image-nya itu satu-satu kita ambil 360 derajat dari setiap angle-nya gitu. Jadi bisa dibayangkan itu ada ribuan image yang diambil satu persatu. Ya, orang Manado bilang niat sekali memang satu persatu. Tapi ya demi mewujudkan itu melamun yang tadi, imajinasi yang tadi, ya dorong bilang imajinasi tingkat tinggi gitu. Ini kok bisa atau enggak, ya udah jalan bikin aja gitu. Oke, kita bikin aja. Sampai akhirnya berkembang waktu lalu kita terbantu dengan yang adanya drone. Waktu itu belum ada yang main drone sama sekali, tapi kita udah punya gitu. Ya udah, kalau misalnya kita cuma begini aja kayaknya ini biasa. Gimana kok kita ambil dari atas gitu. Jadi kita bikin 360 memang selayaknya 360, tapi ini di udara. Jadi view angle-nya bisa lebih banyak. Oh ya udah, selesai ambil yang di bawah, kita naik ke atas. Ambil lagi kayak tadi, satu-satu lagi. Banyak sekali. Nggak mau ya. Itu waktu itu kan
saya lupa 2014 2013 mungkin sudah. atau 2015 dulu, udah lama. Sampai akhirnya sekarang ya berkembang, kamera udah lebih canggih kan, ada yang kamera 360, satu kali on dia bisa cakup semuanya gitu. Dulu belum ada. Sampai akhirnya kita sampai niat beli action cam, baru kita print 3D dia punya dudukannya supaya bisa taruh di belakang, ya di depan, kiri, kanan, atas, bawah. Jadi pakein tripod. Nah, jadi satu kali jalan semua on, angle-nya dapat semua gitu. Baru nanti diedit perlahan satu persatu. Ya ini baru bilang niat sekali Niat memang. sekali. Tapi jadi gitu. Dulu yang kita bikin agak manual, sekarang cuma bisa mungkin ya one touch easy lah, karena kameranya juga udah lebih canggih. Makanya tadi komputer kan berkembang dengan cepat gitu. Ya akhirnya kita bikin lah itu. Dan syukur-syukur waktu itu mungkin sekarang udah banyak, tapi rata-rata konten 360 bisa dilihat deh hasil kreasi 360 yang ada di Sulawesi Utara atau di Manado, pasti itu nggak akan lari jauh dari Fakultas Ilmu Komputer project dengan itu tadi Sir Andrea Wahyudi. Wah. Ya artinya lulusan-lulusan Universitas Kelabat dalam hal ini Fakultas Ilmu Komputer lah yang create. Sampai sekarang itu juga konten-konten itu kerjasama dengan pemerintah Sulawesi Utara. Kerjasama di situ dalam banyak hal, misalnya di comment center untuk lihat sekiranya Kota Manado monitoring, nah itu ada. Begitu juga dengan pariwisata, oh turis-turis banyak yang suka nih kayak gimana sih kalau melihat Manado. Nah itu udah banyak sekarang konten 360-nya karena memang sudah dikembangkan, dia punya project-projectnya. Dan nanti bisa dicek rata-rata 360 itu hasil karya dari lulusan-lulusan Universitas Kelabat. Itu sih yang kita bikin. Ya sekarang jauh lebih mudah lah dibanding sama yang dulu. Kalau yang dulu itu agak manual. Tapi kalau sekarang udah semua serba otomatis. Tapi ya Cepat. tergantung dengan ini juga sih situasi kondisi apalagi seperti sekarang ini, dan tentunya dana. Itu adalah satu hal yang memang diperhitungkan sekali gitu. Wah, ternyata Fakultas Ilmu Komputer ini sangat keren sekali ya. Jadi teman-teman lebih Ya tahu enggak, banyak. fakultas yang lain juga keren. Cuman Tidak kalah keren. maksudnya inilah kami gitu. Apa sih kalau di Fakultas Ilmu Komputer yang kira-kira project-projectnya nggak melulu kan kita datang di kelas dengar dosen ceramah, nggak melulu seperti itu gitu. Kuliah itu sebenarnya mengasihkan. Cuman ya orangnya aja yang bikin itu jadi nggak fun gitu. Sebenarnya kuliah itu fun aja gitu. Buktinya kita bincang-bincang ini Anda lihat sendiri hasilnya seperti apa gitu. Cuman kenapa kuliah jadi nggak fun, ya orangnya sendiri yang bikin, jadinya nggak fun gitu. Nah fakultas yang lain dia punya gayanya sendiri juga, dan kadang-kadang kita kolaborasi dengan fakultas yang lain gitu. Ada banyak project yang kita bikin, misalnya kita pernah kolaborasi dengan keperawatan, kita bikin aplikasi terkait dengan ya berkaitan dengan kesehatan medical. Itu udah banyak yang kita bikin, dan sejauh ini sudah jadi project, dan beberapa kita sudah upload di Play Store itu yang dipakai lah, kira-kira gitu. Wah, kita akan tunggu program-program project selanjutnya dari Fakultas Ilmu Komputer. Nah teman-teman sebanyak yang tahu, jadi kalau ada teman-teman kerabat atau keluarga saudara yang mau masuk Fakultas Ilmu Komputer, bilang di Unclub ini ada Fakultas Ilmu Komputer yang sangat keren, yang tidak kalah dengan yang lainnya. Nah untuk menutup, Sir bisa memberikan 1-2 lusin kata untuk kata-kata motivasi Sir untuk teman-teman. Oke, ada timbangan nggak? Berat ini. Oke, jadi gini, ya mau kuliah dimanapun, semua pada dasarnya sama saja. Basically kan ini pendidikan ya. Tapi dalam hal ini ruang lingkupnya kita lagi bicara Universitas Kelabat. Apa yang membedakan Universitas Kelabat dengan yang lain, yaitu tadi yang kita sudah cukup bincang-bincang banyak. Kita itu semua serba balance, seimbang. Jadi nggak cuma belajar komputer, nggak cuma belajar subjek-subjek yang lain, tapi Universitas Kelabat juga ketika Anda selesai semua itu, oh ya kita tahu komputer, tapi kita juga misalnya tadi kita sebut
tahu beretika juga. Jangan cuma tahu komputer tapi sepertinya nggak punya tahu etika. Dan ya itulah visi dan misi kita itu semua jelas kemana dia punya arahnya. Kalau tadi ditanya misalnya saya bisa berikan saran buat semua mungkin anda yang menyaksikan, semua kembali ke kita aja sendiri masing-masing. Anda mau kuliah dimanapun, yang mau bikin Anda menjadi sukses itu kembali ke diri sendiri gitu. Bahkan orang tua saja sendiri, walaupun mereka suka, oh ya saya mau Anda jadi ini, mau jadi ini, jadi ini. Tapi itu kan kembali ke kita sendiri gitu. Kalau seandainya dari kitanya sepertinya nggak punya arah dan tujuan, nah itu susah. Artinya di level mahasiswa, baru namanya maha gitu. Mahasiswa. Itu nggak ada yang lebih tinggi dari itu, udah maha. Nah otomatis semua udah orang yang dewasa gitu, yang bisa menentukan arah tujuan ke depan mau jadi apa. Udah nggak ada lagi waktunya bahwa oh saya mau ikut dia aja, saya mau ikut dia aja. Oh dia punya kehidupannya sendiri, Anda punya kehidupan Anda sendiri. Oke lah, friend is friend gitu kan. Jalan sama-sama oke. Ya kan, hangout sama-sama oke. Tapi bukan berarti masa depannya juga harus disama-samakan gitu, nggak gitu juga cara kerjanya. Semua punya tujuan hidup masing-masing. Jadi kembali ke kita sendiri-sendiri, apa sih yang memotivasi kita supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depan gitu. Kita mau apa, itu harus kita sendiri yang tentukan. Biarpun kita mau bilang, oh harus ABCD, oh harus begini, harus begini. Tapi kalau dari orangnya sendiri yang sepertinya memang nggak ada tujuan ke situ, apapun yang disampaikan pasti akan mentah lagi gitu, mentah lagi. Jadi ya saran dari saya sekarang Anda masing-masing tahu mau kemana arah dan tujuannya. Nah sementara Anda menentukan arah dan tujuan, inilah kami bantu kasih tahu. Jangan ke kiri, jangan ke kanan, lewat jalan sini. Ke kiri jurang, ke kanan jurang. Jadi lewat saja di sini. Tapi kembali lagi ke pilihan. Diri sendiri. Kita sudah bilang jalannya di sini. Kalau memang Anda lebih memilih ke kiri, no force, nggak ada paksaan gitu. Mau sukses lewatnya sini. Tahu dari mana sukses? Karena sudah banyak orang yang kita tuntun. Nih, lewatnya di sini. Kalau Anda mau lewat situ silahkan. Yang penting itu udah bilang di situ jalan buntu. Lewatlah sini. Ya, ilustrasinya kira-kira kayak gitulah. Mungkin itu yang kita bisa share. Jadi trust yourself guys. Jadi mesti percaya diri dan semoga bisa menjadi yang lebih baik ke depannya. Ya, podcast kita telah selesai. Terima kasih guys, thanks for watching. Terima kasih juga sir. Thank you. Terima kasih sir. Nah untuk terakhir kita akan ucapkan sir, breaking limit. Apa tadi? Breaking limit, staying connected. Oh, siap. Okay. 1, 2, 3. Breaking limit, staying connected. Bye bye. Bye.